Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi grade 1, how are you today? I hope you all great. Friends, before we continue our lesson today, let's pray first. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'aw warzuqni fahman. Yeah, friends, today we are going to study about pesan-pesan dalam surah Al-Fatihah. Apa saja sih pesan-pesan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah? Let's see. The first, selalu menyebut nama Allah. Ya, kita diharapkan selalu menyebut nama Allah dengan selalu mengucapkan kata Bismillahirrohmanirrohim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini penting sekali setiap kita ingin memulai hal atau memulai suatu kegiatan, kita wajib atau harus membiasakan diri mengucapkan bismillah. Karena apa? Setiap kegiatan yang kita mulai dengan membaca bismillah pasti mendapatkan banyak keberkahan. Di sini basmalah sama dengan bismillah. Ya, contohnya sebelum kalian belajar, sebelum kalian berangkat ke sekolah, sebelum kalian makan, boleh kalian membaca bismillah sehingga setiap kegiatan kalian dilancarkan dan mendapatkan banyak berkah. Next. Selanjutnya yang kedua, selalu bersyukur. Kita diwajibkan untuk selalu bersyukur dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, kita diwajibkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Berikut contoh-contoh karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang pertama, Allah telah memberi kita kesehatan. Ya, lihat kembali tubuh kalian, mata kalian yang sehat, hidung kalian yang sehat, telinga kalian yang sehat, normal, badan kalian yang lengkap. Nah, hal tersebut wajib kita syukuri. Yang kedua, Allah telah memberi kita tempat tinggal. Ya, tempat tinggal yang nikmat, yang layak, yang nyaman. Bandingkan dengan orang-orang yang tidak bisa punya rumah, mereka harus tinggal di kolong jembatan, harus berpindah-pindah tempat dengan gerobak. Nah, kita harus bersyukur kita memiliki rumah dan hunian yang layak dan bisa ditempati. Next. Allah memberi kita makanan dan minuman. Ya, jika mama, papa, atau neni kalian menyiapkan makanan untuk kalian bersyukur atas hal tersebut. Kalian masih bisa makan, tidak seperti orang-orang yang tidak bisa makan setiap hari, harus makan hanya bisa 2 atau 3 hari sekali. Nah, kalian harus bersyukur dengan bagaimana? Tentunya dengan membaca Alhamdulillah dan memakan atau meminumnya secukupnya, tidak mubazir. Artinya mubazir apa? Yaitu membuang-buang makanan. Jangan sampai kita membuang-buang makanan. Makan secukupnya saja. Next. Kita telah diberi keluarga yang bahagia. Ya, kita diberi mama, papa, adik, kakak yang punya adik dan kakak, kemudian kakek, nenek. Nah, kita harus bersyukur atas hal tersebut. Masih ada atau banyak anak-anak yang tinggal sendiri di panti asuhan, tidak punya mama, tidak punya papa. Nah, kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki ya, teman-teman. Next. Selain bersyukur, kita diwajibkan menyembah dan meminta hanya kepada Allah. Ya, ingat-ingat kita hanya diwajibkan menyembah dan meminta pertolongan. Kita diwajibkan sholat, beribadah, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada lain. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Kita diwajibkan untuk hidup dengan menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Ya, betul banget. Kita dalam kehidupan sehari-hari harus melakukan hal ini, yaitu apa aja sih, Miss, contohnya? Contohnya yang pertama, contoh menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Yang pertama yaitu berdoa dan beribadah kepada Allah. Ini adalah perintah Allah. Kita harus berdoa, beribadah, sholat, kemudian beribadah atau berdoa hanya pada Allah. Contohnya kalau kamu mau
memohon pertolongan. Ya Allah, susah banget matematika. Misalnya, kamu berdoa supaya Allah memberikan kamu pertolongan sehingga belajar matematikanya lebih mudah misalnya. Kemudian sholat, jangan lupa sholat 5 waktu. Itu wajib untuk kaum muslim. Next. Bersedekah dan menolong. Nah, bersedekah dan menolong pada sesama. Kalau kita punya lebih kelebihan, misalnya harta yang lebih, kita bisa menolong atau bersedekah untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Next, yang ketiga, patuh kepada kedua orang tua. Nah, patuh kepada kedua orang tua artinya menjalankan perintah kedua orang tua. Perintahnya yang bagus-bagus aja ya, friends. Pasti mama dan papa kita selalu memerintahkan hal yang baik kepada kita. Nah, kita tidak boleh melawan kedua orang tua kita. Kita harus hormat, patuh, taat, sayang kepada mereka. Tidak boleh mukul-mukulin orang tua, tidak boleh marah-marah kepada papa mama, tidak boleh membentak-bentak papa dan mama. Kita harus menyayangi mereka. Next, yang keempat, tidak mengejek dan menghina teman. Ya, kalau kamu punya teman yang tidak seberuntung kamu tidak boleh mengejek dan menghina teman kamu. Kamu harus menyayangi teman kamu. Karena kita dianjurkan untuk menyayangi atau saling menyayangi antar sesama. Next, nah itu tadi 4 poin penting yang harus kita tahu pesan-pesan dari surah Al-Fatihah. Yang pertama yaitu tentang membiasakan diri membaca bismillah atau basmalah. Yang kedua adalah bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga yaitu berdoa, beribadah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Untuk tugasnya nanti Miss Nani kirimkan ke WhatsApp. Kemudian sebelum kita tutup sesi ini, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you friend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.